Totok yang kita kenal ini memang berbagai macam cara, yaitu dengan urusan kesehatan maupun dengan kecantikan. Tapi kalau kita kembali lagi dengan kasusnya Aryo tadi, teman kita, dengan masalah pelangsingan, ini tentunya juga bisa berhubungan dengan bagian daripada Totok. Dan pagi ini juga sudah ada Pak Hartono. Selamat pagi. Iya, Pak Hartono, komentar mengenai tadi bagaimana sistem diet daripada Aryo yang dipakai oleh Edwin juga. Ya kalau saya sih, pasien saya ya itu lebih ketat lagi daripada Edwin. Ya. Lebih sadis lagi ya, tidak boleh makan ini, makan itu. Itu langsung bereaksi. Oke. Karena minyak ayam juga itu, soalnya kalau kita dipanggang, digituin lagi masih netes di minyaknya. Ya, mungkin karena pasien yang daripada Pak Hartono ini adalah pasien yang punya penyakit, atau mungkin datang kepada Pak Hartono seperti biasa saya membawa kata-kata dengan sampah gitu ya, sampah yang dilempar ke Pak Hartono. Jadi sistemnya berbeda dengan apa tadi yang dilakukan oleh Aryo begitu. Oh, oke. Jadi kembali lagi Edwin, kita membahas mengenai masalah Totok karena Totok ini adalah sesuatu jalan yang dipilih oleh seseorang ketika dia sudah merasa dengan pengobatan apapun dilakukan belum ada hasil yang lebih signifikan. Ini apa sebetulnya yang dirasakan oleh Pak Hartono ketika menampung pasien-pasien yang tidak tersembuhkan oleh Saya lebih senang, gembira dapat pasien yang begitu. Oh begitu? Oh begitu? Iya. Jadi orang yang sudah kemana mentok-mentok bisa sembuh lagi. Ibaratnya sampah bisa jadi barang antik. Wah, mantap tuh, perkataannya hebat banget ya. Ya benar. Waktu itu kan Pak Hartono pernah muncul di sini. Penelpon yang datang ke saya tuh banyak banget minta nomornya Pak Hartono. Iya, betul. Karena mereka punya banyak penyakit yang waktu itu kita belum bahas. Misalnya ya, mereka ada penyakit MAH. Apakah MAH juga bisa diobati dengan Totok? Bisa. MAH itu biasanya dia enak, itu sesungguhnya saya akibat terjepit, MAH dia jadi keikat. Biasanya orang bilang mah aja sakitnya di sini sih. Sakitnya. Karena di sini dia sakitnya. Dan MAH juga bisa karena efek daripada jantung. Otomatis apa dia sesak. Iya, betul. Sesek ini pun kayak diikat. Nah disitulah saya buka. Begitu dia buka, dia longgar, ya napasnya enak. Bukanya bagaimana? Saraf itu saya buka. Jadi otomatis dia punya badan nggak kenceng. Pak Hartono, bagaimana Anda bisa tahu sih titik-titik di dalam tubuh manusia ini mempunyai titik kelemahan atau titik yang paling kuat? Relevansinya juga. Itu emang berdasarkan pengalaman saya ya. Itu dari orang tua saya. Begitu saya totok, saya tahu memang di sinilah kejepitnya. Makanya begitu saya totok, saya buka, langsung dia enak. Ya, tapi saya melihat ada perbedaan misalnya dengan tipe akupuntur. Akupuntur bisa dari kaki tapi untuk jantung. Kaki untuk ginjal. Apakah juga seperti begini? Nah, zaman dulu memang bisa. Kalau zaman sekarang sudah tidak bisa. Ibarat kita ledeng, bocornya di Bogor. Kita kerjain di Jakarta pun nggak bisa. Harus tetap di Jakarta. Jadi langsung ke pusat sakitnya. Di pusat titik di mana itu muncul. Makanya langsung. Makanya juga sering terasa sakitnya luar biasa ya. Jadi memang begitu ya. Jadi memang harus disiapkan kalau mau datang ke Pak Hartono harus tahan sakit. Otomatis. Otomatis nih ya. Tapi Win, kan kemarin sempat nih 2 minggu yang lalu Pak Hartono kan jadi tamu kita. Dan saya coba untuk ditotok walaupun hanya 10 detik, 15 detik. Teriak-teriak gitu kalau misalnya bisa di syuting. Tapi hasilnya saya merasakan ketika minum juga ramuannya Pak Hartono dalam waktu 3-5 hari dan itu rasa jadi suka ada listrik di sini saya itu hilang loh. Nah, itu jalan itu darah dia. Jadi benar. Jadi saya rekomendasikan untuk hal ini gitu loh. Betul. Jadi apa yang dilakukan waktu itu? Saya totok karena ini dia di bagian sini. Sudah pekapuran. Ini pun belum sembuh. Ini saya hanya waktu itu hanya sedikit saja. Aduh Edwin gitu aja sakitnya luar biasa. Kenapa pekapuran bisa timbul di satu tempat? Nggak hanya itu saja gitu? Oh tidak, di mana saja, di leher, bahkan di belakang kuping, bahkan di pinggang. Iya, kenapa ada satu orang di sini saja, ada yang orang di pinggang, ada orang di tempat lain. Kenapa nggak sama-sama? Tergantung dia kenanya di mana. Tapi pada umumnya di sini, di pinggang. Apa ada faktor genetik turunan dari orang tua? Nggak ada turunan. Oh, nggak ada turunan. Penyakit. Itu disebabkan karena apa, gaya hidup? Dari makan. Dari makanan. Gorengan, borak. Borak, kalau sering orang terjadi di sini. Ini sebetulnya borak yang penuh, bukan kapur. Persendian ya? Berubah, udah jadi begitu, berbentuk kapur lah. Kalau asam urat? Asam urat dia seperti kacang, dia membengkak. Wah, sudah mengkristal ya? Jadi bagaimana terapinya? Kalau sampai dia pecah tuh percis kacang. Oh iya. Lain sama kapur. Jadi pengobatan yang dilakukan Pak Hartono hanya dengan totok
totok dan pakai obat. Obat dengan itu yang keluar. Obat. Kembali lagi, ini. Nah, makan obat inilah yang dia keluar. Yang dikeluarkan ini ya. Nah, kemarin habis ditotok, kemudian saya oleskan ini supaya tidak bekas. Dan ternyata memang betul. Dan coba diminum, bisa Win? Bisa. Masa ya? Diminum, sedikit. Ambil gelas, saya bisa contohin. Pak Hartono sudah contohkan dan itu memang bekerja dengan baik. Tapi ini aromanya memang mirip arak ya? Enak, ya. enak. Ini ciu putih. Kamu mau coba nggak? Enggak. Oh, enggak. Saya memang bukan peminum alkohol. Ya, jadi kalau misalnya di titik-titik di mana memang ini bisa membantu, artinya kekuatan daripada seseorang ini kan kadang-kala kita tidak bisa tahu. Betul. Kesakitan itu titik yang memang dicari atau sebetulnya memang setiap yang penyakit. Sakit itu rasanya sakit? Sudah penyakit. Dipencet, dipegang begini jadi udah sakit. Penyakit itu. Jadi kalau kita sehat, kita diapain juga nggak sakit, sehat. Jadi tekniknya Pak Hartono ini adalah langsung menyerang pusat sakit. Betul. Di mana dia yang kena kapur, di mana dia yang terjepit jantungnya apanya, disitulah saya totok. Pak Makanya Hartono, itu langsung. Ya. Banyak sekali orang yang mengatakan kalau misalnya tidak berhasil dengan seorang dokter, mereka mengambil pilihan oleh seorang sinse atau akupuntur, begitu ya. Pengobatan holistik. Ya, apapun pengobatan. Apa yang membedakan pengobatan Anda dengan mereka yang lainnya? Kadangkala kita juga tidak bisa percaya dengan kebersihannya, betul, dengan sistemnya. Itu apa sebetulnya bisa membedakan? Sebetulnya kalau perbedaannya cuman kita langsung cepat bereaksi, jadi dia bisa rasain. Oh, tadi yang nggak bisa jalan, oh sekarang bisa bangun begini. Langsung ya. Jadi gembira dia. Ini jaminan dari Pak Hartono? Iya. Langsung. Nggak ada jaminan, insya Allah. Insya Allah Okay, semuanya. iya. Jadi memang segala sesuatu itu harus dibuktikan langsung, bukan hanya janji, bukan hanya 3 hari kemudian, 5 hari kemudian. Yang nyembuhin diri sendiri. Begitu saya obatin dia udah bisa jalan, betul-betul makan yang benar. Iya, dan memang persyaratannya dari Pak Hartono adalah ketika sudah ditotok dan diet makannya harus dijalankan dan harus tertib. Kalau misalnya tidak tertib, Pak Hartono tahu kalau kita lagi bohong. Setelah ini kita akan kedatangan 2 orang pasien yang sudah mengalami sebuah proses yang luar biasa. Bagaimana cerita selanjutnya kita akan saksikan setelah yang satu ini. Tetap di Healthy Life. Yes. Ya pemirsa, hidup sehat sama seperti sebuah telur. Di dalam telur ada kuningnya, ada putihnya. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Tapi semakin banyak yang enak, Anda cepat mati. Semakin banyak yang baiknya, Anda hidup lebih lama. Aduh, kuning telur itu yang paling lezat di dunia, gitu ya. Nah, di sini kita sudah kedatangan 2 tamu, pasien dari Pak Hartono yang mengalami nggak enaknya nih. Iya, betul. Ada Bella dan juga ada Rahma di sini. Ya, kalau dilihat dari kasusnya ini sangat berbeda. Kalau kita mendengar cerita Bella, tadi kita cerita-cerita gitu, saya kebetulan pagi-pagi ketemu. Ternyata ini pernah mengalami jatuh dari umur 1 tahun, kemudian mengalami permasalahan yang tidak enak pada usia 15 tahun, dan sekarang pada usia 20 tahun sekian mengalami sebuah keparahan. Bisa diceritakan sebelumnya? Jadi waktu masih kecil sih nggak ada gangguan apa-apa ya, cuma pas kelas 3 SMP itu turun dari mikrolet, nggak terlalu nunduk, jadi kena getok sininya tengah saya sini. juga sering tuh. Kalau situ kan nggak ada apa-apa, kalau aku ada gangguan di sini. Jadi waktu masih kecil di sininya kerangka otaknya nggak nyatu. Jadi kalau kena getok lagi, itunya jadi kayak korslet gitu. Tapi waktu umur 1 tahun ceritanya sempat jatuh dari lantai 2? Iya, dari lantai 2 ke lantai 1. Kena kepala lagi? Iya, jadi jatuhnya begini. Nah, lalu cerita tentang tadi saya tertarik tuh, Anda suka bengong tiba-tiba. Iya. Bagaimana jadi tuh? waktu pas kelas 3 SMP itu awal pertamanya sih kejang ya, tegang sininya, tegang semua, begini semua, nggak sadar diri sampai disiramin air sama mama malam-malam itu pas lagi tidur. Pas lagi tidur. Itu nggak bisa nggak bisa bangun. Pas bangun udah sadar gitu, ininya sakitnya minta ampun sebelah sini. Selama berapa lama tuh? Itu bisa 3 hari, 2 hari lah. 2 pas hari. umur 15 tahun itu. Ya, kemudian? Nah, berobatlah ke dokter. Kalau dokter bilang karena tegangnya itu aku kena ayan gitu, nggak taunya bukan ayan. Padahal bukan ayan. Jadi ada salah diagnosa daripada dokter. Iya. Dan akhirnya harus minum obat seumur hidup. Iya, aku aku udah divonis sama 2 dokter itu aku harus minum obat seumur hidup. Lalu bisa ketemu dengan Pak Hartono? Mamah dengar cerita-cerita gitu.
katanya ada mau cobain pengobatan totok nggak gitu. Wah, ayolah kata mama gitu. Diapakan sama Pak Hartono singkatnya? Nah ini dia yang nggak enak. Ini karena merupakan pasien yang bandel katanya Pak Hartono, bandel karena makannya nggak mau diet. Di totok pakai kayunya ini. Iya, kayunya itu. Wah. Iya. Jadi kamu kenal sekali dong dengan kayu ini. Wah. Nggak tidak mau menyapa. Ini kalau udah dipegang begini Tan, ininya lah dihajar digini. Wah, tuh. Kadang Pak Hartono senyum-senyum aja. kadang dijongkokin di atas sama si Om dihajar begini tulangku ini. Itu diapain Pak Hartono? Iya. Nah itu saraf itu yang saya buka itu. Dan darah mati itu yang saya bongkarin sedikit demi sedikit. Baru ditimpain sama ini. Dia 2 hari harus habis 2 botol. Oh, jadi di Untuk kepalanya ngancurin ini darah ada beku itu. pembekuannya, jadi artinya ada di kerangka kepalanya Ada di sini dia. Nah ini dia nih. Oh, Kalau dipegang pun ini masih ada sedikit. Tapi kalau yang dulu sampai bedanya sampai jauh ya. Pegang. Iya. Di sini pun ketahuan. Oh. Jadi waktu Nah itu sekarang langsung- dia udah Iya, nggak iya, kenceng. Langsung Kalau dia diserang kencang, Saya ngerasa. dia pingsan Iya, melulu. Iya. Ada kayak Selalu pingsan. bendulan di sini. Iya, karena pembekuan darah. Oh, Kalau sampai dok- seperti itu. Iya, Iya. kalau dokter bilang itu korsletannya enggak itu korslet kalau dibilang sama dokter. Jadi kalau aku kecapean, kalau nggak tegang, bengong, ngelongok gini. Dan ini akan bahaya orang Mata kalau dia pun misalnya. putihnya di atas begitu. Wow. Iya. Tadinya. Oh, bisa sampai gitu. Iya. Luar Makanya biasa. kadang sama mama kadang disiram air diginiin sama mama baru Dipikir sadar bengong gitu. karena mungkin kemasukan atau Iya. gimana Nah, kali Dan ya. sekarang Enggak, bagaimana kalau hasilnya? dokter bilang itu kumat memang, itunya korslet juga. Korslet lagi. Ada tapi benarnya nggak juga ya? tegang Iya, gitu, nggak iya tegang. betul. Ini bahaya dan Modelnya akhirnya nggak tegang. dengan Sekarang bagaimana? pelatihan. Nah, ketemulah sama si Om, di iniin, wah aku merasa enak badanku, terus obat juga makin lama makin turun gitu. Masih bengong? Bengongnya sih Enggak lah udah ya. jarang. Sudah jarang ya. Kalau ceritanya aku nakalnya capeknya itu, nakal di capeknya itu. Iya, dengan makanan. Iya. Iya. Kalau makanan udah nggak lagi Tan. Aku kalau makanan nggak terlalu ini. Kayak terakhir aku coba makan ayam, ngelongok juga, bengong juga. Jadi nomor Semenjak satu kuncinya tidak mau lagi Iya. untuk coba-coba makanan yang semenjak tidak itu sehat. stop, udah nggak lagi. Iya. Oke, kalau kita lihat daripada Rahma ini beda lagi kasusnya, yaitu penyempitan pembuluh darah. Dan bawaannya waktu saya tanya pengen tidur aja begitu ya. begitu? Iya. Iya, mata itu merem aja pas ke Otomatis? iya. Itu tidur beneran atau hanya Ngantuk atau capek atau memang tidak sanggup untuk membuka kelopak matanya? Iya. untuk buka kelopak mata tuh Oh, berat bukan sekali. tidur Berat berarti sekali. ya? Iya, Oh, kenapa? Rasanya kenapa bisa seperti itu? nggak tahu ya, badan juga semua sakit gitu. Sejak kapan Ibu? Itu udah lama. Jadi, Udah lama. Iya. Saya udah ke dokter, Dokter terus bilang? udah cuman ke napas aja gitu. Nafasnya. Napasnya, Tapi rasa di jantungnya ini memang berbeda. sakit di sini. Sakit sekali. Iya, sakit sekali. Itu mulai kapan terasanya tidak enak? Sakit sekali itu 3 bulan terakhir ini. 3 bulan terakhir ini. Sempat untuk cek ke dokter dokter. spesialis jantung? Oh, sempat. Sempat. Iya. Mengkonsumsi Dan hasilnya? obat-obatan? Saya juga nggak langsung saya ke Pak ini. Oh, begitu. begitu. Iya. Kalau Jadi lebih kasusnya cepat ya. daripada Rahma ini apa yang terjadi? Nah, kalau ini sebetulnya emang jantung ada penyempitan jantung. Iya. Itu mata lain lagi. Begitu saya periksa, wah penyempitan sudah ke mata, sudah kepala, berat. Iya. Jadi selalu dia bukannya mau tidur, bukan, males, nggak ada gairah. Oh, kehilangan hasrat gitu Iya, ya? kalau diranjang dia enak. Oh, begitu. Iya, iyalah kalau tidur Iya, ya. Nah, iya. karena oksigen dia nggak naik. Udah kena jantung, oksigen nggak naik. Iya, betul. Jadi Begitu ketika saya buka, langsung dia matanya terbuka, napas dia enak. Bukanya bagaimana? Karena biasanya kan langsung diserang ke pusat sakit. Ini matanya yang sakit, nggak mungkin dong Bukan matanya sakit, diserang dia berat. ya? Jadi bagaimana terapinya? Nah, Dibukanya di itu lewat saya mana? buka dulu. Jantungnya dulu, saya ituin supaya dia napas lancar ya. Iya. Nah, baru saya ituin dia punya kepala satu persatu. Nah, di situ baru saya suruh coba bangun, melek, enak nggak? Ya, alhamdulillah enak kan. Oh, Iya, oke. Ya, baru gitu. Baik. Lebih enak. Ada Ya. penelpon pada kesempatan pagi ini. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Ucup, Jombang, Jawa Timur. Ya. Silakan, Pak. Pak Ucup punya Iya. masalah apa? Iya, saya ini riwayatnya kan kolesterol. Kolesterol ya. Usianya berapa Pak Uju? 47. 47. 47. Iya. 47. Terus pertanyaannya Terus apa? diagnosanya itu juga katanya jantung koroner. Jantung Oh, iya. koroner. Iya, Makannya terus pasti gimana? Tindakannya makannya sembarangan ya Pak ya? Keluhan, Ya? keluhannya.
Keluhannya apa? Keluhannya sesak. Ya. Ya, Pertanyaannya apa? kadang-kadang tensi tinggi. Ya. Oh, tensi tinggi, Keringat sesak, dingin. keringat dingin. Jantung ya. Ya. Jantung. Iya, betul. Ya. Yang dilakukan saat ini apa, Pak Uju? Yang dilakukan saat ini pengobatan medis, cuma nggak bisa maksimal. Gitu. Tidak Sudah bisa pernah maksimal, melakukan ya? pengobatan tradisional atau holistik? Belum, ini pertama kali saya nyambung ke metro ini. Begitu ya. Iya. Coba ditahan dulu, jangan diputus. Pak Hartono silakan untuk Nah, menjawab. Bapak ini betul ada penyempitan jantung, Pak. Otomatis darah tinggi Bapak tinggi. Iya, Nah, iya. itu nanti saya buka, saya totok, saya buka. Bapak bisa Iya, iya. langsung rasain napasnya. Gitu ya. Ya, itu Bapak kalau begitu nggak enak. Napas sesak, Iya. kepala juga nggak enak, berat ya. Betul, Iya, di pundak juga agak nggak enak ya. betul. Iya. Terus Harus saya ke Jakarta nih kemana? langsung ya. Kenapa? Saya harus kemana? Harus ke Jakarta, Pak, pasti. Wah, ya? itu harus saya Iya. buka, Pak, penyempitan jantung itu. Nanti pada akhir Darah acara tinggi, kita ada ya. alamatnya ya. Ya, nanti iya, ada iya, alamat ya. dengan jelas. Pak Uju bisa untuk mengkontak langsung dengan Pak Hartono ya. Iya. Untuk Oke. sementara waktu ini dulu jaga kesehatan, terutama makan, jaga Pak. makanan, jangan Nah, sembarangan jaga makan. makan. Mulai ya, ini Pak hari Uju, ya. Bapak jaga makan. Makanan di Jawa Timur tuh enak-enak. Itu Soto-soto. kampung ibu saya tuh Iya, Jawa Timur. santannya banyak banget. Aduh, enak Iya. banget gitu Enak ya. sih, enak ya. Pak Hartono, jadi kalau misalnya melihat daripada gejala seseorang gitu ya, ketika bertanya saja Pak Hartono sudah bisa mengetahui Ya, dengan ini jelas. berdasarkan pengalaman saya. Begitu dia ngomong, kita bisa langsung tahu. Oh, Baik. wow, hebat sekali. Pengalamannya, yang penting dia keluhannya. Keluhannya ya, Iya. nomor satu. Ya, Baik baik. pemirsa, jangan kemana-mana. Makanya kita selalu menekankan bahwa hidup sehat adalah modal utama dalam kehidupan ini. Tetap bersama kami, tentunya di Healthy Life. Tergantung mau sehat apa tidak. Ya, Ya. kita masih bicara tentang totok. Nah, Oke. Pak Hartono, dari tadi tuh banyak sekali pemirsa yang ingin tahu nih, Pak Hartono tuh prakteknya bagaimana. Dan ada satu kendala, tadi saya sempat nanya, misalnya ada orang yang penyakitnya berat sekali, kelas berat, melebihi pasien lain, tetap harus menunggu. Benar begitu, Pak? Ya, menunggu. Tapi kalau si pasien yang udah nunggu kasih silakan, ya terserah. Terserah, Oh, tergantung pokoknya pasien harus lihat lain. giliran. Iya. Pak Hartono, kita kembali lagi bicara masalah totok. Inti daripada penotokan seseorang ini kan untuk memperlancar peredaran darah dan Betul. juga metabolisme tubuh manusia, Betul. begitu ya. Artinya dengan memperlancar peredaran darah, segala macam yang namanya oksigen, nutrisi ini bisa lancar di dalam Otomatis. seluruh darah, gitu ya. Otomatis. Dan yang menjadi permasalahan penyakit di semua yang ada di dalam tubuh manusia sebetulnya urusannya pembuluh darah, kan? Pembuluh darah. Iya, titiknya di situ. Iya. Oh, oke. Kalau dia bagus, jantung juga bagus kompanya. Iya. Semua bagus, lever semua bagus. Dan kalau kita tarik Apa lagi, dia macet, Iya. otomatis jantung pun, katupnya pun jadi lemah. Iya. Nah, jadi kalau kita tarik intinya, lagi sebenarnya urusannya makanan, benar. Otomatis makanan semua. Iya. Dan gaya hidup ya. Jadi menyumbat semua di situ. Darah Iya. kental, kolesterol, diabetes itu kan darah itu harus encer. Iya. Dibikin kental. Iya, kalau ya sudah. kalau macet semua. makanannya sehat, kemudian banyak pikiran, banyak masalah, stresnya tinggi. Salah satu pemicu daripada penyakit yang ada di dalam tubuh Nah, manusia stres. makanan dan pikiran. Betul. Ya. Kalau makanannya sehat tapi pikirannya ngaco, Iya, sama Udah, juga itu bohong, juga ya. sama. sama Korslet. saja. Korslet juga Iya. ya, akhirnya bisa timbul penyakit. Betul. Suka pikirannya ngaco nggak sih, Gal? Suka kosong kali ya. Ngaco sih ya sering-sering. Dulunya sih, waktu dia begini, gitu ya. Dulunya waktu pertama Emosinya berobat tinggi. sama Oh, si emosinya Om. tinggi. Iya, aku emosian orangnya. Jadi kalau ngobrol sama orang tuh suka nggak nyambung. Oh, nah, oke. itu. Kalau ada Iya, orang iya, kayak iya. begitu emosi tinggi bisa diterapi juga. otomatis. Bisa ya? Jadi Iya. lebih sabar. Mungkin dari dia- dari Jadi otot lebih ya, tenang dari gitu. syarafnya, Darahnya begitu lebih ya, lancar ya. darahnya. begitu, otomatis emosi terus. Ya, ini ceritakan sempat lembek katanya dulu. Iya, jadi jadi- kerangkanya lembek kemudian menjadi menguat perlahan-lahan. Ini bagaimana? Iya. Jadi sininya nih kalau letokannya begini kan letokannya pertama begini Iya. kan. Iya. Jadi bengkaknya kayak begini nih Iya. bentuknya. Hmm. Nah, jadi ininya Lembek dong. lembek begini. Lembek begitu, nyut-nyut gitu ya, kayak ubun-ubun. Jadi Bonyok, semua bonyok, bonyok. bonyok Bonyok. sininya. Iya, gitu. Oh. Iya. Jadi pas ituan pas aku pegang gini, oh Iya. lumayan ya udah keras kupikir gitu. Oke. Pas jadi pertama kali si Om bilang, coba kamu berani nggak kamu botakin rambutnya, dia bilang Oh, gitu. ini hasil Kita pengen ronsennya lihat. nih. Iya. Iya, ada Iya. hasilnya ya. Nih. Nah, Cukup mengejutkan juga ini. Nih, coba nih. Kelihatan? Nih yang sebelah sini. Hmm. Oh, oke. Nih. Bisa dipegang bentar. Nah, Nah, pas yang di sini nih, ah, nih bentuk
ininya nih, darah. Oh, ini agak cekung darahnya, begitu ya? Iya. Oke. Ini darah iniannya. Ini oh, ini ada dua. Oke. Pantesan nggak kelihatan. Nah, yang ini dia. Nah, yang ini nih. Ini sama ini. Nah, ini darahnya nih, darah bekunya di sini. Iya. Jadi kalau ada kitanya gelap. Ada ada darah gelap di sini ya. Ini seperti kayak dimakan sesuatu ya? Iya, jadi kayak ada yang makan ada gua di dalam kepala. Wow. Jadi di sininya bentuk lengkukannya itu lembek gitu. Iya. Sekarang udah keras, cuma belum di ini lagi, belum di ronsen lagi. Kata omnya 2 kali lagi saya totok, ininya udah lurus. Kamu pergi lagi ke Singapura kemana, terserah kamu obatin lagi, tapi kamu lihat sekarang katanya. Pak Hartono, Pak Hartono, apakah pasien kalau datang ke Pak Hartono harus membawa ronsen seperti begini? Enggak perlu. Tidak perlu semua. Jadi, ya. Diagnosa hanya dari Pak Hartono. Keluhan Pak Hartono. Kuncinya keluhan aja. Dari itu aja udah tahu ya. Udah. Hebatnya Pak Hartono begitu. Kayak misalnya Mbak Rahma juga gitu ya. Itu kan kasus nggak pakai apa-apa, belum ke dokter tapi ngeluh langsung ditotok-totok langsung beres begitu. Saya udah ke dokter, tapi saya nggak kasih tahu sama ini, saya ngumpat-ngumpat gitu. Saya pengen tahu dia bisa apa enggak. Wah, tes ya berarti ya. Tapi iya loh, ini hak pasien untuk mengetes sebetulnya bagaimana kita mempercayakan kesehatan kita kepada seseorang. Dokter aja mesti kita tes mempercayakan gitu. hidup loh ya. Iya, benar. Dan ternyata ketika dites berhasil. Yahut. Lebih enak badannya. Lebih enak. Bagaimana membedakan? Dokter aja belum pernah, tahu-tahu langsung tempat sinse untuk Saya sering ke membedakan. dokter, ada 1 bulan 2 kali saya ke dokter. Oh, udah sempat sebulan 2 kali. Terus ke itu juga, ke akupuntur juga. Oh, tapi beda ya? Iya, tapi saya nggak kasih tahu ya. Iya, betul. Pak Hartono, jadi segala macam penyakit bisa disembuhkan atau paling tidak diminimalisir lah untuk ini rasa juga sakitnya. nggak bisa semua bisa sembuh. Kalau yang sudah memang kecil, saya pun angkat tangan. Oh iya. Akut tinggal akutnya sejauh apa. Kalau yang udah busung, gede juga itu udah nggak Itu sanggup. sudah Secara tidak genetik sanggup. tidak bisa diubah. Iya. Tapi bisa untuk kanker yang udah sudah parah pentilnya gitu sudah ya. habis juga, itu juga angkat Tidak tangan. bisa begitu ya. Oke, ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Dengan Mbak Ibu Aya. siapa di mana? Ya. Saya Mbak Yanti di Semarang. Oh, Semarang, Mbak Yanti. Silakan, Mbak. Masalahnya apa, Mbak Yanti? Iya, ini lutut saya itu kan kalau untuk jalan turun tangga itu kerengket-kerengket. Iya. Kemudian sakit. Kapuran ya. Terus kalau duduk agak lama itu betisnya itu kenceng. Iya. Ibu Tapi sudah seksnya periksa kuat. dokter? Tapi seksnya kuat. Oh. Itu Seksnya apa mempengaruhi enggak gitu loh. Oh, begitu ya. Umurnya berapa sih, Mbak? Umurnya 42. Saya acungin jempol buat Ibu. Oke, ya pertanyaannya jadi kemungkinan untuk ini ya, temperungnya ya bagaimana? Iya, kondisinya. Iya. Oke, Terus baik. kemudian agak lemes juga seperti ibu itu. Gitu ya, seperti Ibu Rahma ya. Matanya susah untuk melek juga. Baik, Susah Ibu. melek gitu ya. Oke, Iya, Pak Hartono iya. mau nanya langsung atau bagaimana? Boleh saya jawab, udah cukup. Iya. Mau dijawab, Ibu? Ya mau lah Pak Hartono. Ya, Ibu ini yang kita jawab kakinya dulu ya. Oh iya. Ibu ini ada kejepit di pinggang, bukan di kaki Kejepit sini. di pinggang. Ya, Oh. jadi di sini Ibu sakit. Ya. Ya. Rambat ya. Enggak ini tuh enggak sakit itu? Kenapa? Tidak sakit. Pinggang Iya, kanannya enggak sakit. Iya, di pinggang nggak sakit memang. Yang sakit sini, Ya. Ibu. Iya. Kapur itu ketarik jadinya. Oh. Ya, makanya itu nanti saya totok, Ibu bisa rasain langsung. Iya. Nah, kalau Ibu di punggung ini, memang Ibu ada penyempitan juga sering pegal di pundak Ibu. Iya. Ya, disitulah pala Ibu ntar nggak enak, mata berat ya. Iya. Iya. Oke. Terus solusinya gimana, Pak? Solusinya Solusinya itu datang nanti. ke Ya. Kemudian untuk Iya, Mbak. makanan, Kenapa? untuk makanan diet Nah, atau makanan apa? Ibu jangan makan gorengan. Iya udah. Udah pasti deh. Iya. Nggak boleh gorengan, nggak boleh lemak, jangan Santan terlalu ya. banyak santan juga. Oke, nanti akan dikasih tahu alamat di mana bisa menghubungi Yes. Pak Hartono. Oke, Terima terima kasih kasih, teleponnya. Mbak, Ya, hati-hati naik tangga. Jadi kesimpulannya nih Pak Ya, Hartono. hati-hati naik tangga betul. Iya, Iya, nanti jangan bisa cepet-cepet jatuh. ya. Iya, Bermasalah biasanya pada nanti jatuh. kayak Pasien Bella. saya pada jatuh, Iya. bukannya naik tangga jadi jatuh, bukan. Memang sudah penyakit. Sudah ada penyakit akhirnya Lemas. jadi jatuh Nggak kuat, begitu iya. ya. Pak Hartono, kalau mau menghubungi Anda, tempatnya di Di mana mana? tepatnya? Nah, tempatnya di Jelambar, Kapling Polri, Blok C2, nomor 789. Teleponnya 566 2227.
Ya, oke. Antrinya panjang nggak sih? Sebetulnya saya sehari cuma 15 orang, nggak banyak. Itu banyak. 15 orang banyak dari pagi sampai malam. Iya. Satu orang megangnya berapa lama? Bisa 1 jam, bahkan Wow, bisa 15 jam tuh berarti dalam Bisa sehari. 1 jam 15 jam lebih, non-stop. Dan ini masih praktek, masih berobat? Masih sampai detik ini. Rahman juga demikian? Baru sekali. Enggak. Oh, baru sekali. Oke. Biasanya kayak begini udah enak udah. Udah enak, udah. Oh, jadi tidak perlu berkali-kali datang. Ini salah satu kunci. Sekali aja udah enak begitu. Kalau yang ini agak akut, cukup lama. Iya. gitu. Ini lebih parah kondisinya datang daripada ini 10 yang kali ini. lebih. Iya, karena iniannya ini kepalanya soalnya. Jadi penyakitnya nggak bisa disamain. Penyakitnya juga kebanyakan soalnya dari sini larinya juga ke sini. Iya, Ini pun betul. juga sakitnya minta Dia ampun. sampai Gitu. kena ke belakang Sampai, iya, napas, sampai ke belakang. pernapasan. Iya, hebat dan sekarang udah tambah langsing. Wah, sebentar lagi kamu dapat jodoh gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan terima setelah kasih. ini kita juga akan melihat bagaimana Yes. tips yang diberikan oleh Edwin. Ya, Win ya? Masakan Ya, Italia. masakan Jangan Italia. kemana-mana. Terima kasih banyak. Terima kasih.